Ya, kita memang karena kita berada di bawah yayasan sosial, segala hal yang diperoleh oleh rumah sakit kembali lagi ke rumah sakit. Nah, dari yayasan itu menggariskan bahwa setiap tahun kita menyisihkan sekian persen dari sisa hasil usaha kita untuk kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk CSR. CSR ini diutamakan untuk layanan kesehatan bermacam-macam, termasuk tidak hanya operasi bedah jantung, kita juga saat ini sudah dari dulu juga bekerjasama dengan berbagai pihak, kita melakukan operasi bibir sumbing. Kita secara gratis ya, katarak, terus kemudian juga hernia, kemudian kita operasi bedah jantung yang terakhir kemarin, terus sempat juga membantu operasi Parkinson, juga sebenarnya kalau CSR ini sudah dari awal Logojo berdiri, kita punya yang namanya kelas bakti. Kelas bakti itu zaman dulu tuh gratis, Pak. Cuman dengan adanya BPJS kan nggak bisa jalan ini sekarang. Nah, akhirnya ya kita larinya ke layanan-layanan kesehatan, terus kemudian juga yang terakhir kan kita juga suka membantu kalau ada daerah yang terdampak bencana. Bersama saya Bambang Sadono, kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 47 tahun Kota Semarang. Kami mewawancarai banyak tokoh, ya, baik di bidang wisata, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bisnis, kuliner, dan sebagainya. Semua yang menjadi ciri Kota Semarang. Selain akan kami tayangkan, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Ali Sutejo Lisa, Direktur Utama Semarang Medical Center, Rumah Sakit Telogorejo. Apa kabar, Dok? Baik, luar biasa, Pak. Luar biasa, ya. Nah, mungkin sebagai awal dokter bisa bercerita, ya. Mungkin mulai dari kuliah di Fakultas Kedokteran, kemudian merintis karir, apakah langsung di Telogorejo atau mungkin pernah di tempat lain, sampai sekarang dipercaya menjadi direktur utama. Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih waktunya. Saya mulai kuliah di Fakultas Kedokteran Undip, masuk tuh tahun 89. Nah, selama kuliah itu saya senang karena memiliki banyak rekan yang selalu kompak, bahkan hingga saat ini sepanjang kuliah itu sampai sekarang ya. Nah, suka duka semua berjalan, akhirnya saya lulus di tahun 96. Kemudian saya sambil menunggu PTT, saya bekerja di klinik 24 jam biasa gitu ya. Kemudian di tahun 97 saya mengikuti PTT di Puskesmas Sawangan 2 Kabupaten Magelang selama 3 tahun. Nah, saat itu sedang berlangsung masa krisis waktu itu. Tapi ya bersyukur semua sudah selesai dengan baik. 2021 saya kembali ke klinik Gereja GKI Gondomono dan 24 jam. Kemudian di 2021 sampai saat ini saya bergabung dengan Rumah Sakit Logojo. Di Logojo sendiri saya mulai dari poli karyawan, pindah ke poli umum, pindah ke UGD, kemudian ke dokter ICU, dan pada akhirnya di tahun 2016 saya ditarik ke manajemen dan kemudian juga dipercaya menjadi direktur hingga saat ini. Nah, Ibu sekarang memimpin sebuah rumah sakit yang cukup
cukup besar ya, cukup modern ya. Sekarang sudah berusia 70 tahun. 21 ya. Ya, mungkin bisa diceritakan Bu. Jadi mungkin Ibu tahu sejarah Logorejo Ya, sehingga orang bisa membedakan kemajuannya saat ini seperti apa. ya baik Pak. Kalau kita mau cerita Telogorjo itu karena usianya tua ya, rotok panjang ya sebenarnya. Kalau Telogorjo tentu sudah banyak yang kenal bahwa itu mulanya dari sebuah poliklinik Tionghoa, namanya kita pakai nama Poliklinik Gang Gambiran. Itu berdiri di tanggal 1 Desember tahunnya 1925. Kemudian dari situ kemudian tanggal 16 November di tahun 28 berubah nama menjadi Poliklinik Langcuan Hua Iwan ya. Misalnya susah ya, tapi itu artinya sebenarnya rumah sakit kalau Tionghoa Iwan. Langcuan artinya Semarang. Sebenarnya jadi artinya itu rumah sakit Kota Semarang gitu ya. Kemudian tanggal 25 November tahun 1951 itu berubah menjadi Rumah Sakit Telogorjo di bawah Yayasan Kesehatan Telogorjo. Itu dijadikan hari ulang tahunnya Telogorjo. Dihitungnya mulai itu ya. Sehingga kemudian sampai sekarang di waktu itu diresmikan Wali Kota Semarang dan Panglima Divisi Diponegoro. Kemudian Rumah Sakit Telogorjo hingga saat ini sudah berkembang hingga seperti ini. Kita memiliki visi untuk menjadi rumah sakit pilihan utama, terutama di Kota Semarang ya. Awal berdiri dari sebuah poliklinik sampai dengan peralatan seadanya, hingga saat ini menjadi bertransformasi, kata Pak Sadono tadi, rumah sakit yang gedungnya megah gitu ya, dan memiliki peralatan yang canggih. Dan tapi saat ini kita juga selalu berupaya menjadi smart hospital melalui digitalisasi. Baik dari sistem reservasi, antrian maupun aplikasi, baik melalui MASNC, QSP, dan website. Namun, tentunya itu semua tidak lepas dari peran serta Yayasan Kesehatan. Kalau orang lihat gedungnya Telogorjo dipikir, oh ini PT ya, di bawahnya PT ya, swasta ya, sebenarnya enggak. Kenapa rumah sakit bisa menjadi sebesar ini? Semua karena Yayasan Kesehatan Telogorjo yang berjuang tanpa pamrih. Jadi bapak-bapak yayasan itu tidak dibayar, dia sukarela bekerja untuk memajukan rumah sakit, dan mereka bahkan rapat secara rutin setiap minggunya di rumah sakit membahas permasalahan di rumah sakit, sehingga apa yang diperoleh dari rumah sakit Telogorjo kembali lagi ke rumah sakit Telogorjo untuk dapat dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, dari Bapak Yayasan sendiri, Rumah Sakit Telogorjo ini memiliki nilai inti di I-Care, yaitu Integrity, Compassionate to Customer, Alignment to Result, dan Responsive to Change, serta Excellent through Innovation. Hal ini berarti Rumah Sakit Telogorjo mengedepankan kejujuran serta kedekatan dengan pelanggannya, dan dengan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, bermutu, unggul, dan selalu berusaha menjadi terbaik. Kira-kira demikian sejarahnya Telogorjo hingga saat ini. Bu, itu ketua yayasannya masih Pak Budi Darmawan? Oh, sudah tidak. Jadi Pak Budi Darmawan ini masih menjadi di atasnya pembina ya. Jadi pelindung ya kayak gitu ya. Nah, ini sekarang ketua kami saat ini Dr. Puspitoro Singgi. Sekarang apa yang menjadi keistimewaan atau keunggulan Telogorjo ya? Kalau nggak salah kan dulu pernah punya proyek bayi tabung. Oh ya. Apa saja sebenarnya yang Ya.
Kalau Rumah Sakit Logorjo sendiri, sebenarnya kita memiliki 3 Center of Excellence, yaitu Heart, Brain, dan IVF. IVF itu bayi tabung ya Pak. Nah, layanan jantung kami saat ini meliputi layanan diagnostik, terus intervensi itu kalau orang bilang kateterisasi gitu, karena itu termasuk intervensi. Kemudian juga tentunya layanan bedah jantung. Kami sudah mulai di tahun 2021 ini bersamaan dengan pandemi itu, kita sudah mulai menjalankan kembali layanan bedah jantung yang sempat berhenti beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya bedah jantung Logorjo sudah mulai dari tahun 1900-an ya, cuma 990-an gitu ya, cuman kita sempat berhenti karena alatnya tidak murah, sehingga waktu itu alat kami sempat rusak, terus kita sempat inden beli, dan akhirnya kita berhasil menjalankan kembali di tahun 2021. Layanan untuk otak sendiri meliputi diagnostik, penanganan pengobatan, dan bedah, termasuk di dalamnya yang mungkin cukup dikenal, yaitu bedah epilepsi dan bedah stereotaktik untuk Parkinson. Patut diketahui bahwa untuk bedah stereotaktik Parkinson baru sedikit center yang bisa melaksanakannya. Kemudian untuk bedah epilepsi juga di Indonesia hanya beberapa center yang bisa melaksanakannya, termasuk salah satunya di Rumah Sakit Logorjo. Dan yang tak kalah menarik lagi, yang terakhir layanan yang menjadi Center of Excellence tadi sudah sempat diberitahukan, yaitu layanan bayi tabung. Kalau kita sekarang istilah kerennya layanan kehamilan teknologi berbantu. Ya, kita punya tim yang sangat lengkap, kompeten, serta didukung alat-alat yang canggih, termasuk mendukung adanya ITSI. ITSI itu apa toh? ITSI itu bisa menyuntikkan sperma langsung ke dalam sel telur, sehingga diharapkan bisa membantu meningkatkan keberhasilan untuk proses bayi tabung ini, terutama kalau karena masyarakat sekarang ini masyarakat modern gitu ya, kadang-kadang tuh sudah lupa untuk apa ya, mau berkeluarga, ya, sehingga pada sudah berumur lah kadang-kadang itu, sehingga kualitasnya sudah mulai turun lah. Ini dibantu dengan teknik-teknik seperti ini. Itu kira-kira untuk Center of Excellence kami. Dok, mungkin bisa diberi gambaran ya, misalnya yang bedah jantung itu sudah berapa gitu ya, yang kemudian yang sudah berhasil bayi tabung sudah berapa gitu, biar orang punya gambaran seperti apa layanan yang diberikan. Oke. Kalau bayi tabung tentunya sudah, karena sudah lama sekali saya tidak sampai, ya mungkin sudah 300 lebih ya lebih, karena saya tidak punya data pastinya tentang, karena kalau bayi tabung karena sudah layanan kami di tahun 1990-an itu sudah sempat ada, hingga saat ini kita sudah banyak sekali sehingga saya belum sempat rekap ya. Untuk bedah jantung kita juga untuk yang terakhir ini, jadi ini saya hitung yang tahun 2021 saja ya Pak, karena kan kalau di tahun-tahun yang lalu-lalu tuh ya sudah, kalau kita mau ngitung itu kan banyak. Kalau di tahun 2021 dalam masa pandemi, jadi bisa dibayangkan ya, di dalam masa pandemi saja kita berhasil melaksanakan 8 kali bedah jantung dalam 1 tahun ini. Itu padahal dalam masa pandemi kami mulai sekitar pertengahan tahun gitu ya. Jadi ini memang benar-benar suatu tantangan, di mana yang lain ngurusi COVID juga diurusi, COVID sedang meledak-meledaknya, kita mulai layanan baru, layanan yang nggak main-main, yaitu bedah jantung yang butuh tim yang lengkap. Nah, kami sudah melayani berbagai masalah, baik mulai dari katup yang sederhana, katup yang dengan fungsi jantung yang tidak baik, maupun juga yang untuk bypass, itu juga sudah kami lakukan, ganti katup juga sudah kami lakukan. Mudah-mudahan ya ke depan kami makin baik lagi. Baik Dok, jadi ada beberapa excellent ya, Center of Excellence, jadi artinya yang canggih lah, alatnya canggih gitu ya. Cuma sekarang pertanyaannya, bagaimana SDM-nya, dokter-dokternya ini kan harus canggih. Apakah Logorjo punya sendiri untuk memanfaatkan dokter-dokter dari tempat lain? Ya baik Pak. Kalau kita tentunya kalau punya alat ya harus punya dokter sendiri ya Pak. Jadi
Contoh nih ya, kalau yang untuk bedah epilepsi itu profesional dengan timnya, gitu ya. Terus kalau yang untuk bedah jantung kita punya Dokter Anton, Dokter Antoni Sarwono, meskipun usia muda dia sudah cukup baik ya, tentu semua itu tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Tidak ada seorang pun dokter sehebat apapun bisa berjalan sendiri tanpa menggunakan tanpa bantuan yang lain. Kalau menurut saya begitu Pak ya. Jadi meskipun kami punya dokter-dokter yang baik, tentunya itu juga didukung oleh tim yang solid, sehingga layanan-layanan yang baik itu bisa berjalan dengan baik. Untuk IVF, yang mengomando untuk saat ini mungkin yang senior Dokter Fajar, sekarang sudah ada dibantu Dokter Ari, terus diperkuat lagi untuk androloginya Dokter Andrian ya. Jadi sekarang sudah makin komplit rumah sakit Logoso. Kalau dulu kita masih banyak dokter tamu, sekarang sudah makin banyak untuk dokter-dokter tetap kami yang usianya mungkin relatif muda, tapi juga tidak kalah kemampuan. Ya, Dok, dulu kan kalau dokter-dokter yang di rumah sakit swasta ya, ada semacam apa ya, kendala kalau mau spesialis sekarang sudah nggak ada masalah lagi. Ya, setiap saat itu seorang waktu itu tuh selalu ada permasalahan. Namun apapun permasalahannya itu kan tetap kita tidak boleh putus asa lah istilahnya ya. Untuk sekolah itu pasti masalah Pak, karena gini, tempat sekolahnya sedikit, yang mau sekolah banyak, ya kan. Dan lagi yang tentu yang diutamakan tentu yang dari rumah sakit pemerintah, yang rumah sakit pendidikan, lah swasta tuh ya nomornya nomor banyak gitu ya. Itu menjadi satu tantangan yang besar buat kami, karena terutama untuk meroleh dokter subspesialis. Nah, jadi itu memang tantangan yang harus dihadapi. Saya rasa tidak dihadapi oleh kita saja, maksudnya rumah sakit Logoso saja, tapi juga rumah sakit. Ya, ke depan harapan kami sih banyak center-center pendidikan yang lain yang bisa mempercepat untuk adanya dokter spesialis ini, sehingga kita juga makin bisa berkembang gitu ya. Baik Dok, kalau dari segi bed, artinya tempat tidur yang tersedia, apakah Logorejo ini termasuk yang terbesar setelah Karyadi mungkin? Kalau swasta semestinya kalau dari jumlah bed dokter dari Sultan Agung itu juga besar Pak. Oh ya. Ya. Nah, kalau swasta Elizabeth itu juga banyak bednya. Kalau kami ini masih ada di 300 bed. Jadi mengapa? Karena kalau untuk rumah sakit itu tidak hanya jumlah bed yang dipikirkan, tapi juga sumber dayanya yang harus dipikirkan. Jadi tidak cuma asal banyak, tapi sumber dayanya tidak bisa mencukupi, itu kan malah repot. Baik, ada kesan karena Logorejo ini termasuk rumah sakit yang tadi ya fasilitasnya baik dan sebagainya gitu. Itu yang bed untuk kelas BPJS sedikit katanya, benar dong? Ya, tentunya enggak, karena kalau sedikit saya enggak boleh ikut BPJS Pak. Itu kan setiap tahun juga dilakukan credentialing oleh BPJS. Jadi jumlah bed di rumah sakit itu tuh akan diatur oleh pemerintah. Ada batasan bahwa kita harus menyediakan 20% untuk, kalau yang aturan terbaru itu nanti 20% untuk kelas standar. Nah, itu harus kami penuhi. Nah, itu pasti kami penuhi. Nah, seringkali permasalahannya adalah pasien ini BPJS maunya ya yang naiknya tingkatnya di atas itu. Nah, kalau kamar-kamar yang single room itu kan memang terbatas. Itu yang kadang-kadang jadi permasalahan. Nah, kalau tidak salah, Logorejo ini kan juga jadi rujukan dari beberapa rumah sakit daerah, biasanya dikirim ke Logorejo. Masih Pak, masih berlaku. Kan sekarang berlaku sistem rujukan berjenjang dan juga itu dilakukan melalui sistem online. Jadi kita itu bisa melihat, memantau rujukannya dari mana saja, bagaimana, itu tetap berlaku. Di Rumah Sakit Logorejo pun sama. Kita melaksanakan hal tersebut dan kita tetap masih menerima rujukan
baik yang BPJS maupun non BPJS. Tapi tentunya semua itu harus sesuai aturan dan regulasi yang berlaku kalau untuk mau menggunakan fasilitas BPJS gitu ya misalnya. Jadi artinya online itu untuk menentukan bisa diterima di Tlogerja atau tidak gitu. Artinya sudah diputuskan sebelum berangkat. Jadi untuk suatu rujukan itu diharapkan rumah sakit terujuk itu juga mengerti keadaan dan kondisi pasien dan mulai melihat kebutuhan pasien itu apa. Karena rujukan itu bukan cuma kamar, tapi juga alat-alat serta kemampuan sebuah rumah sakit untuk memenuhinya. Misal, kamarnya ada, tapi peralatan yang dibutuhkan, misalnya alat bantu napasnya tidak ada, atau ada alat operasi tekniknya dokternya tidak bisa melaksanakan itu, atau dokternya ada alatnya nggak ada. Nah, itu hal-hal itu menjadi suatu pertimbangan. Ya, artinya sampai enggak dok? Jadi misalnya dirujuk sudah dibawa ke Tlogerja, tapi kamar tidak siap gitu sampai antri banyak itu terjadi? Tidak. Kalau yang namanya kita melakukan dengan sesuai aturan, maka itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kita melakukannya tidak sesuai aturan, artinya ininya sisrutnya baru dikirim, orangnya sudah berangkat, lah itu mungkin terjadi. Ya. Artinya sudah bisa diputuskan dulu bisa diterima atau tidak sebelum berangkat gitu. Ya, artinya bukan bisa diterima atau tidak, apakah kami bisa memenuhi kebutuhan pasien tersebut atau tidak. Baik, sekarang mengenai BPJS, saya sudah wawancara dengan Dirut BPJS Kesehatan, beliau mengatakan sekarang nggak ada lagi masalah tagihan dari rumah sakit, bahkan bisa dibayar lebih awal berapa persen. Seperti apa dok sekarang? Ya, benar. Kalau dibandingkan awal-awal dulu BPJS memang kita sudah lebih, pembayarannya sudah lebih cepat. Dan BPJS juga mengakomodir beberapa waktu yang lalu itu memang disosialisasikan bahwa kalau rumah sakit mau mendapat pembayaran lebih dahulu itu bisa sekian persen dengan mempertimbangkan kondisi dari rumah sakit. Nah, cuman memang tidak jelas secara kalau menurut kami ya, itu tidak jelas nanti kalau sudah dibayar, terus sisanya nanti bayarnya telat enggak? Nah, itu nggak tahu ya, itu tidak. Tapi sejauh ini kalau hingga saat ini di tahun terutama pada masa pandemi BPJS relatif lancar membayarkan tagihannya. Mungkin kan ini opini pribadi sih kalau kemungkinan besar karena dana ini kan banyak yang untuk yang COVID, sehingga COVID kan dibayarkan pemerintah, sehingga bebannya BPJS tidak terlalu berat seperti awal, sehingga dapat lancar gitu ya. Mungkin opini pribadi sih Pak. Ya. Kalau sampai saat ini seperti apa dok? Cukup lancar, kita lancar karena Rumah Sakit Tlogerja itu tertib Pak. Setiap kita tanggal 5, saya sudah harus kirim ke sana, terus nanti sebelum tanggal 10 sudah. Jadi kita tuh ada aturannya, jam-jam waktu-waktunya sudah saya buatkan juga untuk teman-teman di rumah sakit itu sudah ada KPI-nya masing-masing. Jadi harus kirim tanggal berapa tuh ada, sehingga ya hingga saat ini ya bersyukur cukup lancar kami. Baik, sekarang tentang COVID dok. Ini kan akhir-akhir ini level penularan COVID ini kan dinaikkan lagi untuk Kota Semarang. Terlihat nggak itu di Tlogerja bahwa memang pasiennya naik? Memang pasien kita naik. Ya saya rasa sama ya di rumah sakit lain juga pasien kita cukup meningkat. Namun tidak, kalau kita lihat perbandingan antara yang sakit waktu gelombang yang sebelumnya, jumlah yang sakit itu sekarang jauh lebih banyak. Namun yang masuk ke rumah sakit tidak sebanyak yang gelombang sebelumnya. Tapi ya mudah-mudahan begitu terus ya. Harapan kita kan tentu yang terbaik ya. Ya harapan kita tetap berjalan seperti itu. Namun tetap nggak boleh tidak boleh lengah.
karena ternyata ya memang meskipun dibilang ini tetap yang berat pun ada, terutama yang mungkin dengan komorbid dan mungkin yang belum vaksin. Nah, itu banyak yang kurang bagus kondisinya ya, yaitu yang mungkin perlu berhati-hati. Ada yang berpendapat kalau virusnya itu Omikron, katanya gejalanya lebih ringan. Benar itu? Itu kan kita membaca dari beberapa jurnal, beberapa penelitian mengatakan begitu. Namun patut diingat bahwa virus ini kan mudah bermutasi ya. Jadi Omikron yang awal nanti ada variasi apa kan berubah-ubah. Jadi kalau dari saya pribadi sih, apapun virusnya sebaiknya lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya sebisa mungkin ya kita menjaga agar tidak tertular kalau menurut saya. Karena nggak tahu sih ya, yang mau ikut itu Omikron apa Delta ya kita nggak tahu. Sebabnya kan. Jadi kalau masuk rumah sakit tidak bisa diketahui ya, Dok? Apa itu? Apa Omikron? Nggak bisa, karena kan ya ini memang ada hal yang beredar di rumah sakit, di masyarakat bahwa kalau misalnya keluhannya begini itu Omikron. Tapi ternyata dari penelitian baik Omikron di daerah ini keluhannya berbeda persentasenya. Misalnya ada yang dominan batuk, ada yang dominan, ternyata beda-beda. Jadi hal tersebut menurut saya tidak bisa menjadi patokan. Nah, kalau sudah sampai di rumah sakit, apapun Omikron, apapun Delta, pengobatannya sama. Nah, untuk itu kita akan mengobati virusnya itu ya. Jadi maksudnya membunuh virusnya. Nah, sekarang kalau untuk tipenya ya tentunya tergantung pemeriksaan lebih lanjutnya. Kalau rata-rata sembuhnya membutuhkan waktu yang lebih pendek atau sama? Kalau dilihat dari gejalanya, sepanjang pasien itu masuk bukan dalam keadaan lambat, pada umumnya lebih cepat sembuh. Tapi kalau masuk dalam keadaan sudah lambat, ini yang kita agak kesulitan. Jadi untuk waktu sembuh, kalau mungkin dibandingkan sama kondisinya gitu ya, relatif lebih cepat. Tapi kan juga terpengaruhi kondisi masing-masing orang. Ada yang dengan komorbid, ada yang usia, jadi itu kadang-kadang membandingkannya agak susah ya. Tapi secara garis besar sih kalau kondisinya sama, usianya kira-kira sama tanpa komorbid, relatif lebih cepat sembuh. Baik, Dok. Sekarang kembali ke pengelola Rumah Sakit Telogorejo ini adalah sebuah yayasan. Jadi pasti tidak mencari untung lah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk dikembangkan terus, nanti punya kegiatan sosial. Nah, mungkin bisa digambarkan kalau tidak salah kerjasama juga dengan CSR sehingga ada yang dioperasi bedah jantung itu gratis. Itu padahal biayanya berapa seharusnya, Dok? Ya kita memang karena kita berada di bawah yayasan sosial, segala hal yang diperoleh oleh rumah sakit kembali lagi ke rumah sakit. Nah, dari yayasan itu menggariskan bahwa setiap tahun kita menyisihkan sekian persen dari sisa hasil usaha kita untuk kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk CSR.
CSR ini diutamakan untuk layanan kesehatan bermacam-macam, termasuk tidak hanya operasi bedah jantung. Kita juga saat ini sudah dari dulu juga bekerjasama dengan berbagai pihak. Kita melakukan operasi bibir sumbing. Kita secara gratis ya, katarak, terus kemudian juga hernia, kemudian kita operasi bedah jantung yang terakhir kemarin, terus sempat juga membantu operasi Parkinson. Juga sebenarnya kalau CSR ini sudah dari awal Telogorjo berdiri, kita punya yang namanya kelas bakti. Kelas bakti itu zaman dulu tuh gratis, Pak. Cuman dengan adanya BPJS kan nggak bisa jalan ini sekarang. Nah, akhirnya ya kita larinya ke layanan-layanan kesehatan. Terus kemudian juga yang terakhir kan kita juga suka membantu kalau ada daerah yang terdampak bencana. Misalnya gempa bumi yang terakhir kemarin yang Pariaman itu kita juga ikut kerjasama bersama pemerintah. Dalam hari ini pemerintah Kota Semarang juga kita ikut. Baik. Nah sekarang bagaimana caranya masyarakat itu bisa tahu atau mungkin ada persyaratan apa kalau supaya mereka bisa termasuk yang mendapat layanan sosial itu? Ya, untuk layanan sosial bisa kita itu ada yayasan namanya untuk Yayasan Telogorjo sendiri ada Yayasan Kesehatan Telogorjo dengan program Telogorjo Peduli. Nah, bagi masyarakat pada umumnya kita melakukan sosialisasi lewat media sosial, misalnya pada saat kita mau ada acara untuk bibir sumbing gitu ya, kita akan blast lewat media sosial kita di situ untuk mendaftar, nanti akan diseleksi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau untuk bedah jantung, memang karena itu pintunya itu pasti kan sudah dari dokter, maka kami tidak blast ke masyarakat. Mengapa? Karena kalau dari masyarakat, jadi gini, tidak semua orang yang harus dioperasi dapat dilakukan operasi dengan berbagai pertimbangan, ya. Nah, kami tidak melakukan blastnya itu ke masyarakat karena kadang-kadang masyarakat jadi semua karena begitu diberitahu akan bedah, terus dia minta bedah gitu ya tanpa ini. Nah, maka kita lewatnya dokter biasanya, karena kalau dari dokter itu kita akan tanyakan siapa kira-kira pasien yang bisa dibantu, persyaratannya bagaimana. Nah, itu kita mulainya dari situ, Pak. Kalau bedah jantung memang otomatis begitu, karena termasuk layanan yang akhir gitu ya, yang maksudnya yang itu terakhir. Memang kita tidak blasting masyarakat, tapi misalnya ada yang itu ya silakan mengajukan surat ke Yayasan Kesehatan Telogorjo saja. Tapi kami tidak menjanjikan loh ya, karena banyak yang harus kita pertimbangkan dahulu, termasuk kondisi fisik, hasil-hasil pemeriksaan, tindakan apa yang mau dilakukan, terus prognosanya bagaimana, akibatnya apa. Jadi itu yang kadang-kadang agak rumitnya di situ. Dok, ini pertanyaan terakhir atau menjelang terakhir. Ya. Nah, ini sebagai sebuah kota yang makin berkembang ya, kemudian banyak orang yang berkunjung, mungkin tidak hanya turis, tapi kadang-kadang orang itu untuk sekolah, ya, untuk kuliah atau bahkan untuk berobat. Sekarang kan sudah banyak orang. Nah itu ya, medical tourism. Kita sudah menjadi tujuan seperti itu, atau mungkin Telogorjo sudah mendapat pasien yang dari jauh-jauh dari luar kota. Pengalaman selama ini? Kalau dari luar kota itu kita pasti sudah dapat ya Pak, karena kan pasien kita itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari dari Sumatera juga ada ya, terus dari Indonesia Timur juga ada. Nah, namun kalau dikatakan apakah kita sudah menjadi medical tourism di Semarang, saya rasa belum ya. Ya belum, apalagi mungkin terkendala COVID gini-gini ya juga agak susah ya. Nah, cuman itu menjadi hal yang harus kita kembangkan. Itu juga menjadi harapan kami agar Kota Semarang itu bisa makin maju, jadi contoh bagi kota-kota lainnya. Dan harapan kami dengan dukungan pemerintah, maka Kota Semarang khususnya dalam layanan kesehatan dapat bersaing dengan layanan kesehatan mancanegara. Nah, kalau impian Bapak Yayasan kami itu sebenarnya gini Pak, bagaimana kita dapat menjadi satu rumah sakit
yang maju, berkembang, dan kita itu bisa menarik warga negara kita yang tadinya berobatnya ke mancanegara bisa berobat di Indonesia, khususnya Semarang, gitu. Nah, selain itu harapannya di masa mendatang malah menarik dari mancanegara datang kemari. Meskipun saat ini pun sudah ada, tapi kan kebanyakan yang memang berdomisili di Indonesia. Harapan kita ke depan kan lebih lagi. Lalu apa yang diharapkan dari pemerintah? Karena kelihatannya kan orang misalnya berobat ya, kalau nggak terlalu berat atau mungkin setelah sembuh itu sambil berwisata. Jadi wisatanya sendiri itu menarik gitu. Nah itu Ya. kalau di Semarang banyak nggak orang yang sudah tertarik di Semarang sambil piknik itu ya sekalian berobat gitu ya. Mungkin ini yang perlu digodok ya Pak. Jadi wisata-wisata daerah wisata mana yang bisa digarap. Terus kemudian mungkin pemerintah bisa menggabungkan dalam arti menjembatani hubungan kami antara layanan kesehatan dengan mungkin provider-provider untuk penyelenggara medical tourism ini. Karena gini, kalau rumah sakit juga memikirkan, oh nanti habis ini orang ini pergi kemana-mana. Ya bisa sih, cuman kan ribet ya. Nah nanti mungkin terwujud tapi lama. Nah tapi kalau kita bisa dikumpulkan, difasilitasi, oh misalnya kita kolek nih, mana aja target wisata yang bisa dikembangkan, kemudian dikumpulkan bahwa oh ini saya pertemukan pihak rumah sakit dengan misalnya pelaku untuk wisata gitu ya, dari hotel, baik transportnya, atau tour leadernya lah, itu nanti dikumpulkan, nah kira-kira kita punya lain apa, nah itu mungkin bisa karena kalau perseorangan sih agak ribet gitu ya Pak mungkin. Baik, terima kasih sekali Dr. Haris Sudijolisa. Lisa. Iya, betul, Pak. Direktur Utama Semarang Medical Center Rumah Sakit Telogorejo yang sudah berbagi informasi tentang Rumah Sakit Telogorejo, harapan-harapan ke depan. Mudah-mudahan benar-benar selain Semarang jadi kota wisata, kota pendidikan, juga sekaligus medical city lah ya, kota untuk tujuan pengobatan kesehatan. Saya kira terima kasih sekali Dok, sukses terus melayani masyarakat. Mudah-mudahan makin berkembang. Amin, mohon doanya saja dan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan serta dukungan dari masyarakat. Diharapkan juga terus bisa mendukung untuk supaya kami bisa tetap konsisten dalam menjaga mutu, memperbaiki diri dan dapat menuju smart hospital termasuk dalam imunisasi. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama, Pak.